Haleluya. Kami percaya Tuhan ada sukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Lord, we believe there is joy in your presence. Makasih Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Lord, this is our prayer. For you have made everything beautiful in its time. Tuhan sudah membuat kehidupan kami semuanya indah pada waktunya Tuhan. Percaya Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari kita bangkit berdiri. Let's stand on our feet and say, silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar, pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan, sungguh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami. Kami yang mengangkat tangan Tuhan dan berserah. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau akan turun tangan menolong kami. Lord, when we lift up our hands and worship you and surrender, we know Lord, you will help us out, Father. Touch our hearts, Lord. Jamah hati kami, Tuhan. Setiap kami, Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Benih-benih firman Tuhan, semuanya, Tuhan, tak akan terbuang dengan sia-sia. Akan menjadi, ya Tuhan, benih yang akan tumbuh dalam hati kami. Lord, the seeds of the word of God will not return in vain. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya katakan, amin. Sebelum duduk, berikan senyuman pada kanan kiri. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Amin. Amen. Amin. Thank you, Tim Praise and Worship. Ini terlalu besar, sepertinya bisa dikecilin sedikit ya, supaya nggak dengung suaranya. Amin. Ada sukacita di rumah Tuhan yang mendengarkan via Zoom. Kalau Pak Benny sedang mendengarkan juga, hello Pak Benny di Indonesia, how are you? Dan siapapun Anda yang mungkin secara tidak sengaja mendengarkan kebaktian ini lewat Facebook pula, atau Anda login di Zoom, mungkin dikirimkan Zoom-nya, link-nya dari saudara, dari teman, dari siapapun juga. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Kita percaya semuanya kita ada di sini juga bukan karena kebetulan. Amen? Amen. And for the translation, I think it's okay, right? I think translatannya Pak Harold ya sedang melakukan ya. Gitu. Is it correct, Pak Harold? Sedang melakukan translation ya, Pak ya? Oke, untuk siapa yang tidak berbahasa Indonesia, right? Okay. So the translation is good? Everything okay? All right. Thank you so much. Because I'll be preaching in Indonesian, so you'll get the English translation via your headset. Okay? All right. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya senang sekali bisa kembali di gereja NWC, Nations Worship Center, suatu gereja yang luar biasa. Saya Bobby Wibowo, saya melayani di GBI Rock yang berada di 20 Street dan juga Morris. Saya berikan salam dari gembala kami, Pastor Rosid, my good friend, sahabat saya yang menggembalakan di GBI Rock Fluid, GBI Rock Philadelphia ya, gembala GBI Rock Fluid juga sahabat baik saya juga Pak Abun. But anyway, kami sungguh percaya bahwa gereja Tuhan itu satu tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu. Meskipun berbeda gerejanya, tapi Yesus Tuhan menyatukan kita semua. Amin Bapak Ibu. Dan kita percaya pada pagi hari ini juga kita akan diberkati
Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, you are so blessed, sangat diberkati memiliki gembala seperti Pastor Benny dan juga Ibu Lia. Amin. Saya ingat tahun 2006 itu perintisan gereja NWC, saya start bantu pelayanan juga kadang-kadang berapa minggu sekali. Pak Benny yang main keyboard selalu dan lead worship dan khotbah juga ya. Saya waktu itu pelayanan main drum, sungguh sukacita. Dan saya sungguh mengucap syukur melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini hingga Tuhan percayakan gereja NWC dengan sebuah gedung. Amin Bapak Ibu, sangat sungguh luar biasa Tuhan kita. Amin. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa saya membawa untuk Bapak Ibu yang belum pernah mendapatkan sebelumnya ya, ini ada sebuah buku renungan harian yang saya tulis 34 hari atau 34 bab ada di dalamnya untuk renungan harian berjudul Living by Faith, One Day at a Time. Ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, setelah kebaktian. Kalau Anda belum pernah mendapatkan sebelumnya, bisa dapatkan a copy. Semoga bisa menjadi berkat menuntun kita, karena kita percaya iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini siapa yang siap belajar firman Tuhan sama-sama? Amin. Saya pula percaya bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua. Selagi disampaikan, saya pun dikoreksi Bapak Ibu. Amin. Yuk kita sama-sama belajar dari kitab Pengkhotbah. Pasalnya yang kedua, ayat yang ke-18 dan hingga yang ke-26. Kebaktian sore nanti saya juga akan melayani dan akan kita belajar sama-sama dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, Bapak Ibu. Tapi siang hari ini, pagi hari ini, we will learn together. Kita akan belajar sama-sama dari Pengkhotbah pasal yang kedua. Selagi Anda siapkan Alkitab Anda buka Pengkhotbah 2 ayat 18 hingga 26. Sedikit background tentang buku Pengkhotbah ini atau latar belakangnya ditulis oleh seorang raja yang sangat amat kaya bernama Salomo. Memberikan Tuhan hikmat, sudah bertemu dengan Tuhan 2 kali Bapak Ibu. Dalam visi dan mimpinya, Tuhan menunjukkan dirinya kepada Salomo. Ia minta hikmat. Tapi orang yang sudah sampai sebegitunya dipakai Tuhan pun, kalau lengah bisa jatuh. Karena apa? Buka celah Bapak Ibu. Di 1 Raja-Raja 11, kita melihat bahwa Salomo melakukan hal yang Tuhan tidak suruh. Dan sudah tahu tidak boleh. Yang mana adalah mengambil istri dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Akhirnya firman Tuhan berkata, istri Salomo mencondongkan hatinya kepada Allah lain. His wives turned his heart from the Lord away. Jadi kalau di sini ada yang bertanya, boleh nggak ya berhubungan pacaran tapi agamanya berbeda, tidak percaya Yesus, tapi kan saya ingin bisa membawa dia untuk percaya Tuhan, atau boleh nggak ya pastor saya menikah dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan? Jawabannya adalah no, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau terus diterjang bagaimana? Ya istilahnya risiko ditanggung penumpang, Bapak Ibu. Kalau begitu ya. So firman Tuhan mengajarkan berkali-kali itu jangan. Karena apa yang terjadi? Hanya karena kesalahan itu kerajaan Israel akhirnya pecah, Bapak Ibu, dan tidak pernah sama lagi. Raja Salomo pun menyesal seumur hidup sampai untungnya masih bisa kembali ya Bapak Ibu ya. Dia masih diingatkan oleh firman Tuhan. Kembali di dalam penyesalannya dia menulis kitab 1, 2, 3 sampai 12 pasal kitab Pengkhotbah. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca firman Tuhan mungkin di satu ayat, satu pasal di pagi hari, satu pasal di malam hari, itu 1 minggu selesai Bapak Ibu ya, kitab Pengkhotbah. Di mana kitab Amsal dan Kidung Agung itu ditulis juga oleh Raja Salomo pada saat dia masih muda, dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan. Salomo menuliskan kitab ini di akhir hidupnya. Dan saya percaya kalau kita belajar dari kesalahan seseorang itu sungguh amat baik Bapak Ibu. Karena supaya kita tidak perlu mengulanginya. Atau kita merasa juga, tapi saya juga sudah pernah salah dulu. Kita percaya selalu ada kesempatan kedua bersama Yesus. Meskipun ada harga yang harus dibayar, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amen. Dengan itu, yuk mari kita baca sama-sama Pengkhotbah pasal kedua, ayatnya yang ke-18 hingga yang ke-26. 1, 2, 3. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa
atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin. Tema khotbah pada pagi hari ini dan sore nanti adalah menikmati pekerjaan kita. Enjoying your work. Banyak kali orang berpikir kalau saya bekerja keras dan di akun bank saya ada beberapa ekstra nol, saya akan bahagia. Haleluya. Kalau anak saya bisa mendapatkan tingkat predikat yang tinggi, titel yang tinggi, pencapaian yang tinggi, sarjana sampai setinggi mungkin, dan bisa mendapatkan kehormatan sedemikian rupa, tentu keluarga akan bahagia. Banyak orang berpikir demikian. Bapak Ibu, tidak ada salahnya. Kita memang harus bekerja, bersekolah. Juga ya yang ada kesempatan untuk sekolah dengan baik, jangan malas-malasan. Dan kita percaya, kalau kita setia dalam perkara kecil, Lukas 16 ayat 10 berkata bahwa Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar. Tetapi Bapak Ibu, janganlah kita sampai berpikir, suatu hari nanti ya, kalau saya sudah punya rumah sendiri, baru saya akan bahagia. Suatu hari ya nanti, kalau saya sudah punya uang sekian di bank akun saya, baru saya akan bahagia. Suatu hari nanti ya, kalau anak-anak saya udah besar, baru saya akan bahagia. Atau suatu hari nanti ya, kalau A, B, C, D, E, saya baru bahagia. Bila mana kita seperti itu kehidupannya Bapak Ibu, kita akan suatu hari nanti 10, 20, 30 tahun lagi, berada di dalam satu titik dan kita merasa, loh, kok begini-begini saja ya? Loh, tahun-tahun yang lalu itu kemana semua? Kok cepat sekali ya? 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 5 tahun lewat, 10 tahun lewat. Kok kehidupan sepertinya demikian saja ya? Tapi Bapak Ibu, orang juga akan bisa merasakan bahwa sesudah mereka mendapatkan semuanya pun, kalau tanpa ada hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus setiap hari, semuanya menjadi sia-sia. Di tahun 50-an, saya belum lahir, Bapak Ibu ya. Belum lahir tahun 50-an. Saya tidak setua itu, Bapak Ibu. Mungkin di sini tahun 50-an sudah ada yang lahir. Ya, mungkin di rumah juga yang sedang mendengarkan ada yang lahir tahun 40-an atau 50 sekian. Di tahun 50 sekian, Pastor almarhum Billy Graham sedang berkhotbah di suatu stadion yang besar. Dan pada masa itu, Bapak Ibu, Amerika dan seluruh dunia tidak lama yang lalu tuh habis selesai Perang Dunia Kedua. Tahun 45 ya Bapak Ibu ya. Dan setelah itu pun seperti di Indonesia juga kita tahu perang gerilyanya Jenderal Sudirman itu pun sampai tahun 49 sekian ya Bapak Ibu. Jadi tahun 50 sekian itu masih baru sekali Bapak Ibu. Habis-habisnya perang gitu ya. Dan banyak orang merasa, wah kalau saya bisa hidup lebih baik itu bisa menghimpun segitu banyaknya harta akan bahagia. Pastor Billy Graham almarhum bertemu dengan seseorang yang berhasil dalam hidupnya pada saat itu, tahun 50-an, save up sampai $1 million. Seorang milioner. Pada zaman itu, tentunya $1 juta itu kalau dihitungkan duit sekarang, jauh lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Jangankan demikian, 22 sekian tahun yang lalu saya datang pertama kali ke US saja, harga bensin tidak sampai $1 Bapak Ibu. Sekarang sudah $45 ya. Jadi sudah segitu
banyaknya kelipatan. Di tahun 50-an itu uang banyak sekali. Tapi sang milioner ini bilang sama Pastor Billy Graham, Billy, kenapa saya ini memiliki $1 million, tapi hidup saya merasa kosong, merasa empty hidupnya. Pastor Billy menjawab, karena tidak ada Tuhan Yesus di dalamnya. Karena tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah Raja Salomo. Di pasal kedua ini, kalau Anda membaca di rumah ayat 1 dan seterusnya, itu Raja Salomo berkata, dia ingin apapun bisa dapat. Segala kesenangan di dunia ini dia bisa dapat. Tetapi dia merasa semuanya sia-sia. Dia merasa sampai manusia apa bedanya dengan hewan, dua-duanya juga akan kembali ke debu. Raja Salomo terus-menerus berpikir dan merenungkan, dan dia mendapatkan satu jawaban bahwa seperti yang kita baca di ayat 25 Bapak Ibu. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Di luar dia itu siapa Bapak Ibu? D-nya D besar. Itu di luar Tuhan. Pada saat itu perjanjian lama, Tuhan Yesus belum datang ke bumi sebagai manusia bayi ya. Tapi tentu sudah ada kedatangan Tuhan Yesus beberapa kali. Tuhan Yesus di masa lalu itu salah satunya adalah apa Bapak Ibu? Kita kan percaya Tuhan kita itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya Bapak Ibu. Dan kepada Yosua Tuhan datang pada saat itu sebagai panglima tentara Tuhan. Dan kepada Musa Tuhan datang dengan semak yang berapi Bapak Ibu. Kepada Salomo pun Tuhan datang di mimpi. Kita percaya Bapak Ibu, pada saat itu pun pewahyuan belum sepenuhnya. Jadi orang hidup di masa perjanjian lama selamat karena mereka percaya adanya Tuhan dan bahwa nantinya akan ada Mesias yang akan datang. Kita di perjanjian baru sudah mendapatkan pewahyuan yang penuh Bapak Ibu. Bahwa Yesus Tuhan datang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan kita percaya hidup yang kekal didapatkan pada saat antara dua hal terjadi Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan kita pada saat itu kalau masih hidup, kita akan diangkat. 1 Tesalonika 4 menjelaskan bahwa yang meninggal di dalam Kristus akan dibangkitkan dahulu, dan kita diangkat. Atau kalau bahasa Inggrisnya luar biasa Bapak Ibu, memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa yang meninggal itu kalau di dalam Kristus dijelaskan, those who have fallen asleep. Berarti kita kalau meninggal di dalam Kristus itu tidak selama-lamanya. Kalau kita punya saudara yang kita kasihi, meninggal dalam Kristus, tenang saja Bapak Ibu. Mereka hanya tertidur. Sleep namanya. Atau meninggalnya itu sementara, akan dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan apa yang terjadi? Kalau Anda membaca di Kitab Wahyu, pasal 20 hingga pasal 21, apa yang terjadi nanti pada saat hari penghakiman itu akan ada suatu takhta putih. Wahyu 20 ayat 11-15. Dan apa yang terjadi? Setiap orang yang namanya tertulis di buku kehidupan diselamatkan. Amin. Dan yang namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupan dimasukkan ke dalam api. Itulah neraka Bapak Ibu. Jadi heaven is real, hell is real. Jadi surga itu nyata, neraka itu nyata. Dan pasal 21 menjelaskan apa Bapak Ibu? Bahwa di surga nanti itu namanya Yerusalem baru ya Bapak Ibu. Wahyu 21 kalau Anda baca, yang terjadi adalah langit dan bumi yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Ada Yerusalem baru. Dan di situ Bapak Ibu dikatakan Tuhan Allah akan menghapus setiap air mata. Berarti tidak ada lagi kesedihan. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, tentu masih ada kesedihan. Masih bisa diomongin orang, masih bisa kita itu ditusuk dari belakang. Sudah baik dengan orang, orang membalasnya kurang baik dengan kita. Atau dalam dunia ini kita masih bisa udah jaga kesehatan demikian pula, masih bisa jatuh sakit Bapak Ibu ya. Sudah mendoakan untuk seseorang bisa berubah, orang yang kita kasihi, belum juga berubah Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita orang percaya ini mendapatkan suatu pengharapan Bapak Ibu. Bahwa masalah yang kita hadapi di dunia ini sifatnya sementara. 2 Korintus 4 menjelaskan apa yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal sifatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada masalah, jangan dibawa terlalu sedih ya.
Kalau kita dapat berkat dari Tuhan, jangan sampai lupa diri. Gitu ya, kita belajar dari Salomo, jangan sampai lupa diri dan meninggalkan Tuhan. Aduh, pekerjaannya terlalu sibuk nih saya, tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan di pagi hari, atau nggak ada waktu untuk ke gereja, saya terlalu capek, lelah, kalau nggak kerja, saya nggak dapat uang dong. Bapak Ibu, pekerjaan itu penting, yes, tapi percayalah, kitab Amsal ditulis dan Raja Salomo berkata, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Hikmat didapat dari mana Bapak Ibu? Kitab Amsal berkata, awal mula hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah lupa, banyak mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus dilakukan di hari apa Bapak Ibu? Hari Sabat. Di saat datang bersabat, orang itu beristirahat. Kita mendapatkan mukjizat pula. Karena pada saat kita beristirahat, bersabat, beribadah, kita berarti datang, kita stop, dan kita berasa, Tuhan, saya sudah lakukan semua yang saya bisa. Tapi Tuhan, banyak hal yang saya tidak sanggup lakukan secara pribadi. Saya butuh Tuhan. Amin. Di sini siapa yang butuhkan Tuhan? Amin. Saya butuh Tuhan juga setiap hari, Bapak. Amin. Hal yang pertama yang kita pelajari, Bapak Ibu, adalah hidup tanpa Yesus menjadi sia-sia. Bisa kita katakan sama-sama? Hidup tanpa Yesus menjadi sia-sia. Haleluya. Dan yang kedua, bersama Yesus kita mendapatkan ketentraman. Bisa kita katakan sama-sama, Bapak Ibu? Bersama Yesus kita mendapatkan ketentraman. Amin. Raja Salomo berlelah-lelah Bapak Ibu. Berlelah-lelah dalam hikmatnya, pengetahuannya. Dan dia merasa akhirnya, saya capek-capek kerja ini, nanti semuanya akan ditinggalkan kepada anak saya. Nggak tahu dia ini nanti akan berhikmat ataukah dia akan bodoh. Karena apa Bapak Ibu? Kita percaya, Raja Salomo itu memiliki 300 istri, 700 gundik Bapak Ibu. Jadi saking sibuknya mungkin waktu dengan anaknya itu jarang. Dan kita melihat pada akhirnya di kitab raja-raja tersebut bahwa anaknya Raja Salomo nantinya meskipun dia sedikit banyak mengikuti ajaran Salomo, tetapi dia menjadi orang yang cukup sombong Bapak Ibu. Yang akhirnya pecahlah kerajaan itu, pecah di anaknya Raja Salomo Bapak Ibu. Menjadi dua. Nah, cukuplah lain untuk hari yang lain Bapak Ibu. Cuman apa yang terjadi adalah dia lebih mendengarkan kata-kata teman-teman sebayanya daripada orang-orang yang sudah berhikmat yang memberitahukan pada raja, jangan lakukan ini, lakukan itu aja. Akhirnya pecah beneran. Yang ditakutkan Salomo pun yang dikhawatirkan terjadi Bapak Ibu. Sedikit banyak karena apa? Anaknya pun pasti melihat, oh dulu bapak saya hidupnya pernah ngawur-ngawuran. Tetapi meskipun demikian, firman Tuhan tidak pernah terbuang sia-sia Bapak Ibu. Sengawur-ngawurnya raja, anaknya Salomo masih tetap mengharapkan pada Tuhan. Akhirnya dia ingat kembali, aduh saya nggak boleh sombong. Dan Tuhan tetap selamatkan. Dan tetap ada kerajaannya, tetap jadi besar. Tetap menjadi berkat anak cucunya. Nah, Bapak Ibu, meskipun kita belajari bahwa di anak-anak-anaknya, lagi cucu cicit dan lain-lainnya itu dari Raja Salomo, banyak raja-raja yang tidak takut akan Tuhan, tetapi tetap masih banyak raja-raja yang takut akan Tuhan. Demikian pula lah bersama Yesus kita tahu, kalau kita nanti punya anak cucu, atau di sini udah punya anak, banyak yang sudah punya cucu mungkin ya, yang punya anak, percayalah kalau Anda hidup benar di hadapan Tuhan, Anda bisa tentram. Menutup usia nanti percaya, Mazmur 37 pasti terjadi. Orang yang benar hidupnya dituntut oleh Tuhan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan di ayat-ayat yang selanjutnya berkata apa Bapak Ibu? Pemazmur berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Ia memberikan pinjaman, anak cucunya menjadi berkat. Di sini masih banyak yang memiliki anak-anak kecil ya, Bapak Ibu percayalah, kalau orang tuanya bayar harga, hidup benar di hadapan Tuhan, pastilah anak cucunya menjadi berkat demikian. Siapa ingin anak cucunya jadi berkat? Anak cucunya tidak meminta-minta. Amin. Bapak Ibu saya sekalian. Haleluya. Saya pun demikian. Amin. Dan kita belajar hal yang ketiga Bapak Ibu. Hal yang ketiga adalah dengan hikmat kita bisa menikmati kehidupan. Bisakah kita katakan sama-sama? Dengan hikmat kita bisa menikmati kehidupan. Karena apa Bapak Ibu? Tanpa hikmat
Orang punya harta materi sebanyak apapun juga, bisa loh hidupnya terus was-was. Kalau tanpa hikmat, kita bisa tersandung dalam investasi bodong mungkin Bapak Ibu. Banyak saya dengar cerita-cerita orang mendengarkan, oh iya, saya tuh kehilangan uang habis investasi karena saya dibilang kalau saya masukkan duit sekian, bulan depannya, wah berapa puluh persen akan kembali. Gak taunya duitnya hilang. Berkali-kali saya mendengar dan saya ikut sedih Bapak Ibu. Tapi saya percaya, Mazmur kitab Amsal yang berkata, bukan Bobby Wibowo yang berkata Bapak Ibu. Kalau saya yang berkata, Anda nggak mau dengerin silahkan Bapak Ibu. Tapi kalau yang berkata itu firman Tuhan, bukankah lebih baik kita dengarkan Bapak Ibu yang berkata, harta yang cepat diperoleh itu juga cepat hilangnya. Tapi barang siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, hartanya akan bertambah. Amsal 13. Bahasa Inggrisnya adalah berkata, wealth gained dishonestly will dwindle. Atau harta yang didapatkan secara tidak sah atau tidak jujur Bapak Ibu akan sedikit yang cepatnya hilang juga. Tapi yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, itu hartanya bertambah. Itu boleh menjadi PR, membaca kitab Amsal. Kalau udah selesai baca kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu ya, boleh tuh terus baca kitab Amsal. Ada 31. Setiap hari bisa baca satu pasal. Amin. Dikit-dikit kita mau baca firman Tuhan, nanti satu buku selesai. Saya suka sekali itu Alkitab yang kertas ya Bapak Ibu, yang buku. Kenapa? Karena di depannya kan ada tulisannya tuh, buku misalnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau saya sudah selesai satu, pakai stabilo, set saya stabilo satu. Nanti udah selanjutnya selesai, set saya stabilo lagi. Saya suka memulai hari saya baca firman dan menutup hari saya dengan baca firman. Karena saya tahu Bapak Ibu, dalam pekerjaan saya pun saya nggak sanggup kalau jalanin tanpa Yesus. Kalau tanpa Yesus mungkin sudah pecah kepala saya Bapak Ibu. Tapi saya percaya bersama Yesus itu ada kemudahan diberikan. Bersama Yesus mengerjakan pekerjaan kita pun ada sukacita. Meskipun mungkin dalam pekerjaan kita bertemu dengan orang-orang yang membuat hati tidak enak apapun juga, tapi kita percaya damai sejahtera yang Tuhan berikan melampaui semuanya itu dan membuat kita bisa hidup sehari demi sehari dengan sukacita, dan Tuhan pasti akan angkat kehidupan kita. Bersama Yesus, hidup kita tidak akan bersusah payah terus. Pengkhotbah pasal 3, nanti kita akan belajar di sore hari. Itu untuk semuanya ada waktunya Bapak Ibu. Ada waktunya untuk segala masa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kalau mungkin masa sekarang ini kita lagi berjerih lelah. Gak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting berjerih lelah plus ucapan syukur. Mungkin Anda berkata, bagaimana Bobby saya bisa mengucap syukur? Lalu kayaknya saya ini selesai bulan ini, bulan depan keperluannya anggaran yang ini itu segala macam masih ada. Di Indonesia A, B, C, D, E kebutuhannya. Terus nanti saya kalau mau mikir lagi, masih banyak lagi pengeluaran yang akan saya butuhkan. A, B, C, D, E kayaknya nggak habis-habis. Bapak Ibu, ingatlah, bukankah Tuhan telah memelihara Anda sampai hari ini? Bukankah Tuhan sudah memelihara Anda melewati masa COVID, Bapak Ibu? Meskipun ya sekarang COVID masih ada ya, tetapi kita percaya Tuhan Yesus tidak akan setengah-tengah. Kalau Tuhan memelihara Anda sampai hari ini, bukankah Dia Tuhan yang setia, yang akan memelihara sampai akhir hidup kita, Bapak Ibu? Tugas kita apa? Lakukan bagian kita, hidup takut akan Tuhan, mengucap syukur. Jangan lupa Bapak Ibu, Yohanes 6 ada 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang pria saja, nggak termasuk anak kecil wanita, butuh makan. Tapi apa? Ada 1 orang anak yang memberikan 5 roti 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Anak ini seharusnya bisa mikir, wah kalau saya kasih ke Tuhan Yesus, habis dong yang saya miliki. Saya nggak dapat apa-apa, saya bisa mati. Bapak Ibu, saudara sekalian, pernahkah Anda pikir, di antara 5.000 orang itu, pastilah ada orang-orang dewasa yang memiliki lebih banyak roti. Tetapi merasa takut, nggak mau memberikan. Was-was saja hatinya. Tetapi seorang yang percaya Yesus, yang terjadi apa Bapak Ibu? Dipakai Tuhan. 5 roti 2 ikan, plus sebelum ada mukjizat, Tuhan Yesus mengucap syukur dulu Bapak Ibu. Akhirnya semua orang bisa makan, plus sisanya 12 bakul.
Karena ada yang percaya Yesus. Dan kita diajarkan juga bahwa di situ Tuhan Yesus mengucap syukur. Sedikit yang dimiliki, diucapkan syukur dulu, baru satu-satu orang dikasih makan. Bertahap Bapak Ibu. Tapi mukjizat terjadi. Markus pasal 8. 4.000 orang lebih. Sedikit sisa-sisa roti, atau roti kecil-kecil sedikit, ikan kecil-kecil sedikit. Ada yang kasih kepada Tuhan Yesus. Plus ucapan syukur. Sama dengan beribu-ribu orang bisa makan, sisanya berbaku-baku. Hari ini Bapak Ibu, mungkin Anda berpikir, kalau Tuhan berkati kehidupan saya lebih dari cukup, baru saya akan mengucap syukur. Bapak Ibu, kebalik. Tuhan mengajarkan sama-sama kita ya, ucap syukur dulu. Baru mukjizat pasti terjadi. Mengucap syukur dulu sebelum mungkin kesembuhan ada. Mengucap syukur dulu, meskipun mungkin keadaan Anda, doanya belum dijawab. Mengucap syukur dulu untuk sedikit yang kita miliki. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan selama ini, untuk pekerjaan yang kita miliki, untuk kesehatan yang kita miliki Bapak Ibu. Amin. Dan kita percaya pada saat kita lakukan itu, benar-benar terjadi. Kita bisa makan enak, minum enak, tidur pun enak Bapak Ibu. Kita pengkhotbah menjelaskan bahwa sweet is the sleep of the laborer. Enaklah tidur orang yang bekerja Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau Anda bekerja, memiliki suatu pekerjaan, wow, itu adalah pekerjaan, itu adalah berkat pemberian Tuhan Bapak Ibu. Kalau Anda ya capek kerja, pulang kerja, aduh lapar, capek, oh itu pemberian Tuhan loh. Kita bisa makan, meskipun yang dimakan setiap hari mungkin hampir tiap hari Indomie, ucapkanlah syukur. Indomie itu bisa enak dimakan. Amin Bapak Ibu. Karena apa? 1 Timotius 6 ayat 6-8 berkata, ibadah bila disertai dengan rasa cukup memberikan faedah yang besar. Karena kita tidak membawa apa-apa saat kita datang ke dunia, dan kita tidak akan membawa apa-apa saat kita pergi meninggalkan dunia ini. Asalkan adalah makanan dan pakaian, cukuplah. Bapak Ibu, lalu ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa orang itu banyak susah hidupnya. Karena apa? Mereka itu mencintai uang. Uangnya sendiri tidak salah ya Bapak Ibu ya. Tetapi jangan dicintai. Gitu. Cintanya cinta Yesus, Bapak Ibu. Di Matius pasal 6 pun dikatakan, kita tidak bisa memiliki dua Tuhan ya, atau dua Tuhan. Tuhan Yesus dan Mamon, atau dewa uang. Nah, karena apa Bapak Ibu? Mulai kalau kita menyukai atau mencintai uang, hidup kita mulai menjadi susah Bapak Ibu. Tapi kalau yang kita cintai adalah Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Kita kerja, kita dapat berapapun, kita syukuri. Terima kasih Tuhan. 5 roti dan 2 ikan. Haleluya. Kita tabung, kita berikan perpuluhan bagi Tuhan. Dan kita membantu keluarga di Indonesia. Cukup aja. Belanja, cukup aja. Memberikan bantuan ke sana sini, cukup aja. Masih bisa nabung lagi. Bulan depannya datang lagi. Kita dapat, mungkin kita rasa, aduh kok nggak sebanyak si A, si B, si C. Tapi it's okay. Ada bagiannya masing-masing. Saya mengucap syukur. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Cukup aja. Bayar anak sekolah, cukup aja. Ada yang sakit di Indonesia dikirimkan, cukup aja. Kasih orang tua, cukup aja untuk kebutuhan kita, bayar rumah, bayar ini itu. Akhirnya wah ada sisa lagi. Dan Mazmur pun terjadi ya. Kita malahan bisa menjadi berkat, memberikan pinjaman Bapak Ibu ya. Ada mungkin di sini merasa, aduh tapi saya ini masih hidup, masih ada pinjaman yang harus saya selesaikan. It's okay. Lakukan bagian kita. Jangan lari dari apa yang seharusnya kita selesaikan. Selesaikan bagian kita. Bapak Ibu, percayalah pada saat kita lakukan itu, kita setia. Apa hutang yang harus dibayar diselesaikan. Anggaran yang harus diselesaikan dengan baik. Kalau kita setia dengan itu, percayalah Bapak Ibu, ada waktunya nanti pasti. Kita akan yang Tuhan pakai untuk memberikan pinjaman. Amin Bapak Ibu. Dan kita percaya, hidup orang percaya itu yang cinta Tuhan, setiap hari ada aja berkatnya. Amin Bapak Ibu. Ada sukacita. Dan terlebih dari itu, 3 Yohanes 1 ayat 4 berkata, ini Rasul Yohanes murid Yesus. Menulis ini Bapak Ibu, di saat 11 teman-temannya lainnya sudah meninggal sebagai martir, ada Yudas mati gantung diri Bapak Ibu ya, yang membuka celah untuk iblis ya. Jadi mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi
Rasul Yohanes menulis buku 1, 2, dan 3 Yohanes, itu bukunya singkat-singkat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca di rumah, itu ditulis di masa tuanya. Setelah melayani sama Yesus, setelah ia hidup, dibuang sebagai tahanan di Pulau Patmos Bapak Ibu. Akhirnya ada seorang kaisar yang merasa, loh ini ada tahanan, salahnya apa? Gitu. Kayak nggak ada salahnya, bukan pemberontak, bebaskan saja. Dan dia di usia tua, sejarah gereja menulis menjadi pastor, Bapak Ibu. Dan dia menulis, dia sudah lihat hidup orang banyak, Bapak Ibu ya. Banyak rekan-rekannya yang sudah meninggal. Ada banyak mungkin yang dulunya cinta Yesus, meninggalkan Yesus. Ada yang sebegitu kayanya, tapi hidupnya tidak bahagia. Apa yang terjadi? Dia tulis 3 Yohanes 1 ayat 4. Dan itu yang saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi pegangan kita. Dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat, mendengar anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah itu yang pada akhir hidup kita, sebelum kita tutup usia itu kita ingin hidup tentram ya Bapak Ibu ya. Kita bisa tersenyum berkata, puji Tuhan, hidupku tidak sia-sia. Amin. Dan hari ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bukannya nakut-nakutin ya, tetapi surga itu benar ada, neraka itu benar ada Bapak Ibu ya. Jadi kita hidup, tapi malah sukacita. Kalau kita tahu itu terjadi Bapak Ibu, kita malah bisa hidup dengan sukacita. Kita tahu, oh iya berarti sakit penyakit di dunia ini sementara. Berarti semua beban hidup di dunia ini sementara sifatnya. Berarti ada kebahagiaan yang kekal suatu hari nanti bersama dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan kita percaya dengan itu, kita hidup setiap hari, kita bisa dengan penuh harapan. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata di kitab Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu, sebelum ada hari ini, Tuhan Yesus sudah tahu loh. Ada Bapak Ibu yang akan di sini, pagi hari ini datang, memuji memuliakan nama Tuhan, sebelum tahun depan terjadi. Kalau memang ada tahun depan, Tuhan Yesus belum datang, itu puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan sudah tahu Anda akan ada di mana. Sebelum 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kalau memang ada 10-20 tahun lagi, Tuhan Yesus sudah ada di sana. Jadi, jangan kita khawatir. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Raja Salomo kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam hal ini, ayat yang ke-26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Bisa kita katakan kesukaan Bapak Ibu? Kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Saya akan tutup dengan ini, saya undang tim praise worship bisa maju ke depan. Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang pernah 10-20 tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, secara tidak adil, apa yang Anda miliki diambil dari Anda. Atau dulu pernah ada usaha, dan apa yang Anda miliki diambil orang, partner Anda mungkin, orang yang Anda percaya mengambil. Dan Anda merasa, aduh kalau aja dulu saya nggak kehilangan segitu, itu kehidupan saya akan berbeda hari ini. Percayalah Bapak Ibu, bahwa orang fasik itu menghimpun harta, sepertinya kok hidupnya enak ya, orang nggak bener ya. Kok saya hidup bener, hidupnya kayak gini. Percaya Bapak Ibu, akan ada waktunya harta yang dihimpun orang fasik itu akan diberikan kepada para percaya. Setidaknya kalau bukan Anda yang sepenuhnya menikmati, anak cucu Anda pasti akan menikmatinya. Dikatakan di kitab Pengkhotbah dan dikatakan di kitab Amsal 13 juga. Ya Bapak Ibu. Amsal 13 ditulis saat Salomo masih muda. Di kitab Pengkhotbah ditulis Salomo sudah tua. Tapi dia lihat semasa hidupnya itu Bapak Ibu. Bahwa memang benar. Mungkin ada dulu pegawai-pegawainya Salomo ya, yang dicurangi oleh orang lain. Tetapi Tuhan itu setia. Tidak pernah sia-sia. Selama kita apa Bapak Ibu? Hidup. Takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan mengasihi sesama kita pula. Amin. Kalau kita diberkati, bukan untuk diri kita sendiri. Tapi supaya kita bisa memberkati orang lain juga Bapak Ibu. Amin. Siapa yang hidupnya ingin jadi berkat Bapak Ibu? Haleluya. 3 hal yang kita belajar bersama-sama hari ini. 3 hal. 1, hidup tanpa Yesus menjadi sia-sia. 2, bersama Yesus kita mendapatkan ketentraman. 3, dengan hikmat
kita bisa menikmati kehidupan. Bisa kita katakan sama-sama? Satu, hidup tanpa Yesus menjadi sia-sia. Dua, bersama Yesus kita mendapat ketentraman. Tiga, dengan hikmat kita bisa menikmati kehidupan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan, kita jadikan lagu ini doa kita ya sama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami gak akan pulang dengan sama. Jamah kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas banyak sedikitnya berkat yang Kau berikan. Kami percaya semuanya itu Tuhan datangnya daripada Engkau. Ajar kami untuk mengucap syukur Tuhan. Apa yang menjadi doa anak-anak-Mu Tuhan, Kau jawab Tuhan sesuai dengannya Tuhan. Apa yang Kau tahu yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila mana ada doa yang jawabannya berbeda dari kami, apa yang kami inginkan ya Tuhan, ataupun doa yang mungkin jawabannya Tuhan, di waktu yang mungkin berbeda daripada yang kami pikirkan, kami percaya itu pun yang terbaik bagi kami Tuhan. Karena kami terbatas Tuhan, manusia terbatas, tapi Tuhan Yesus tak terbatas. Terima kasih Tuhan, gereja Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajahnya, dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.